Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Yukumala. Di sini saya akan membahas mengenai cacing nematoda parasit darah dan jaringan. Berikut adalah spesies parasit pada manusia. Yang pertama ada Wucheria bancroft, ada Brugia malayi dan Brugia timor, ada Onheck cerca volvulus, ada Mansonella azardi, ada Acanthoceylonema perstan, ada loa-loa, ada Drencunculus medinensis. Berikut adalah gambar Wuchereria bancroft. Klasifikasinya yaitu Kingdom Animalia, Phylum Nematoda, kelas Secernentea, Ordo Spirurida, Upaordo Spirurina, family Onchocercidae, genus Wuchereria, spesies Wuchereria bancroft. Pada distribusi geografis, parasit ini tersebar di daerah tropis dan subtropis, ke utara sampai ke Spanyol, ke selatan sampai ke Australia, Afrika, Asia, Jepang, Taiwan, Filipina, Indonesia, dan Kepulauan Pasifik Selatan. Habitatnya bentuk dewasa ditemukan di saluran dan kelenjar limfe pada manusia. Kemudian vektor, nyamuk atau Culex, Aedes, dan Anopheles. Pada morfologi, cacing dewasa berbentuk memanjang seperti rambut, warna transparan, berbentuk filariform dengan ujung meruncing sedikit demi sedikit. Kemudian bentuk jantan berukuran 25-40 kali 0,1 mm. Bagian posterior melengkung ke ventral dan mempunyai spikula. Betina mempunyai ukuran 80 sampai dengan 100 kali 0,25 mm, bertahan hidup kurang lebih 5 sampai dengan 10 tahun. Setelah dilahirkan oleh induknya, dalam saluran limfe, mereka akan menemukan jalannya menuju saluran limfe dan akhirnya berada dalam aliran darah tepi. Morfologi mikrofilaria dapat diamati dengan baik dan mengambil darah penderita. Dan dibuat sediaan tetes tebal yang diwarnai dengan gimsa. Pada sediaan yang baik akan terlihat mikrofilaria sebagai suatu bentuk silinder memanjang. Ciri-ciri khas dan mikrofilaria pada Wuchereria bancroft yaitu berukuran kurang lebih 290 kali 6 mikron, terbungkus oleh suatu selaput hialin, kurva tubuhnya halus dan tak mempunyai lekukan tubuh sekunder negatif. Tubuhnya terisi oleh inti sel somatis seolah-olah teratur. Pada ujung anterior terdapat bagian yang bebas dari inti sel somatik, yaitu disebut sefilik, yang ukuran panjangnya kurang lebih sama dengan lebarnya. Ujung posterior tidak mengandung inti sel somatik. Pada daur hidup Wuchereria bancroft, mikrofilaria yang terisap oleh nyamuk melepaskan sarungnya di dalam lambung, menembus dinding lambung dan bersarang di antara otot-otot toraks. Mula-mula, parasit ini memendek. Bentuknya menyerupai sosis dan disebut larva stadium 1. Dalam waktu kurang lebih 1 minggu, larva ini bertukar kulit, tumbuh menjadi lebih gemuk dan panjang. Disebut dengan larva stadium 2. Pada hari ke-10 dan selanjutnya, larva bertukar kulit sekali lagi dan tumbuh makin panjang dan kurus disebut larva stadium 3. Gerak larva stadium 3 sangat aktif. Bentuk ini bermigrasi, mula-mula ke rongga abdomen, kemudian ke kepala dan alat tusuk nyamuk.
Bila nyamuk yang mengandung larva stadium 3 atau bentuk infektif menggigit manusia, maka larva tersebut secara aktif masuk melalui luka tusuk ke dalam tubuh hospes dan bersarang di saluran limfe setempat. Di dalam tubuh horpes, larva mengalami dua pergantian kulit, tumbuh menjadi larva stadium 4, lalu stadium 5 atau cacing dewasa. Pada patologi, bentuk dewasa atau larva yang sedang tumbuh dapat menyebabkan kelainan berupa reaksi inflamasi dan sistem limfatik. Sedangkan bentuk mikrofilarianya yang hidup di dalam darah belum diketahui apakah menghasilkan produk-produk yang bersifat patogen. Kecuali pada akut filariasis, hasil metabolisme dari larva Wuchereria yang sensitif dapat menyebabkan reaksi alergi seperti utikaria atau pembengkakan nyeri, pembengkakan pada kulit ekstremitas, dan pembengkakan kelenjar limfe. Gejala ini dapat timbul awal dalam waktu berapa bulan, kurang lebih 3,5 bulan setelah penularan. Pemeriksaan darah tepi untuk mencari mikrofilaria pada stadium ini biasanya negatif atau gagal ditemukan. Tetapi pada biopsi kelenjar limfe setempat mungkin dapat ditemukan cacing Wuchereria bancroft muda atau dewasa. Pencegahan Wuchereria di daerah endemis meliputi pemberantasan nyamuk dan mengobati penderita yang merupakan sumber infeksi. Perlindungan manusia dengan menutup ruangan dengan kawat kasa, memakai kelambu atau repelen. Berikut adalah gambar Brugia malayi atau Malayan filaria. Klasifikasi Brugia malayi, Kingdom Animalia, Phylum Nematoda, kelas Caesermentea, Ordo Spirurida, genus Brugia, spesies Brugia malayi. Distribusi geografis Asia Tenggara yaitu Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Filipina. Pada Asia Selatan ada India dan Ceylon. Pada Asia Timur ada Cina, Indochina, Jepang, dan Korea. Habitatnya, cacing dewasa ditemukan di sistem limfatik. Morfologinya, ukuran cacing jantan 14 sampai dengan 24 mm x 0,08 mm pada ukuran cacing betina 44 sampai dengan 55 mm x 0,15 mm dengan ciri-ciri bentuk seperti mikrofilaria bancroft berukuran 230 mikron x 6 mikron. Kemudian kurva tubuh biasanya mempunyai lekukan sekunder. Kemudian terminal nukleus ada 2 buah. Di sini ada gambar daur hidup Brugia malayi. Daur hidup Brugia malayi itu sangat panjang, masa pertumbuhannya di dalam nyamuk kurang lebih 10 hari dan pada manusia kurang lebih 3 bulan. Di dalam tubuh nyamuk, parasit ini juga mengalami 2 kali pergantian kulit, berkembang dari larva stadium 1 menjadi larva stadium 2 dan 3. Pada epidemiologi, distribusi sepanjang pantai yang datar sesuai dengan tempat hospes serangga yang utama yaitu Mansonia banyak terdapat di daerah rendah dengan banyak kolam yang berisi tanaman pistia atau tumbuhan air yang merupakan tempat perindukan dari Mansonia. Di luar kota vektor penyakitnya Mansonia, untuk daerah perkotaan vektor penyakitnya Anopheles. Patogenesisnya yaitu menyebabkan limfangitis, limfadenitis, dan elefantiasis terutama di ekstremitis bawah. Jarang terjadi elefantiasis, skroti, dan tidak pernah menimbulkan kluria. Diagnosanya dengan menemukan mikrofilaria dalam darah, terapinya sama seperti pada Wuchereria bancroft. Cara pencegahannya yaitu dengan mengobati penderita seperti kontrol atau pemberantasan nyamuk. Untuk nyamuk Mansoni dapat dilakukan dengan cara merusak atau menghancurkan tumbuh-tumbuhan air seperti Pistia stratiotes.
Berikut adalah gambar Brugia timor. Klasifikasi dari Brugia timor, Kingdom Animalia, Phylum Nematoda, kelas Saccharomyces, ordo Spirurida, genus Brugia, spesies Brugia timori. Distribusi geografis ada Bruguiera malaya, hanya terdapat di Asia dari India sampai ke Jepang termasuk Indonesia. Kemudian ada Brugia timor, hanya terdapat di Indonesia Timur di Pulau Timur, Flores, Rote, Alor dan beberapa pulau kecil di Nusa Tenggara Timur. Epidemiologi dari Brugia malayi dan Brugia timor hanya terdapat di pedesaan karena faktornya tidak terdapat berkembang biak di perkotaan. Brugia malayi yang hanya dapat hidup di daerah persawahan sesuai dengan tempat perindukan faktornya. Brugia malayi yang terdapat pada manusia dan hewan biasanya terdapat di pinggir pantai atau aliran sungai dengan rawa-rawa penyebaran. Brugia malayi bersifat lokal dari Sumatera sampai Kepulauan Maluku. Brugia timor hanya terdapat di Indonesia bagian timur yaitu NTT. Patologi, serangan demam dan gejala peradangan saluran dan kelenjar limfe yang hilang timbul berulang kali. Limfadenitis biasanya mengenai kelenjar limfe inguinal di satu sisi dan peradangan ini sering timbul setelah penderita bekerja berat di ladang atau sawah. Selanjutnya ada klasifikasi loa-loa, Kingdom Animalia, Phylum Nematoda, kelas Crennetea, ordo Spirurida, family Filariodea, genus Loa, spesies Loa-loa. Distribusi geografi ada cacing ini sangat berkembang di Afrika dan Amerika. Morfologinya, cacing dewasa memiliki tubuh silindris panjang berwarna putih kekuningan dengan kutikulum halus. Pada siklus loa-loa, hospes definitif adalah manusia, sedangkan hospes perantaranya adalah Sulisoides. Pada fase hidup mikrofilaria mempunyai periode nokturnal. Pada patogenesis, penyakit yang ditimbulkan yaitu akantokeilonemiasis, cacing yang mampu beradaptasi dengan baik pada hospes, definitifnya jarang menimbulkan kelainan serta tanda yang jelas. Selanjutnya ada Mansonella ozardi dengan klasifikasi Kingdom Animalia, Phylum Nematoda, kelas Saccharomyces, ordo Spirurida, family Onsocercidae, dan genus Mansonella. Distribusi geografi, cacing ini tersebar di Amerika Tengah dan Amerika Selatan, serta beberapa pulau di Hindia Barat. Pada morfologi Mansonella ozardi, cacing dewasa memiliki silindris panjang berwarna putih kekuningan dengan kutikulum halus. Pada fase mikrofilaria memiliki panjang 200 dan tidak memiliki selubung. Pada siklus hidup, hospes definitif adalah manusia, sedangkan hospes perantaranya adalah Sulisoides. Pada fase hidup mikrofilaria mempunyai periode nokturnal. Pada klasifikasi Drancunculus medinensi ada Kingdom Animalia, ada Phylum Nematelmintes, kelas Nematoda, ordo Samalanidae, family Drancunculidae, genus Drancunculus, spesies Dranculus medinensis. Distribusi geografis pada Dranculus medinensi, cacing tersebar di Afrika Barat sampai utara dan tengah. Morfologi pada Dranculus medinens, cacing dewasa berbentuk seperti tali silindris. Pada siklus hidup Dranculus medinensi, manusia meminum air yang mengandung larva cacing, larva filariform, masuk ke usus dan menembus jaringan usus menuju subkutan kulit. Setelah dewasa, cacing berkopulasi dan mengeluarkan larva filariform menuju ke air atau apabila hospes berada di air,
Larva yang keluar lewat jaringan subkutan berenang di air dan menunggu hospes selanjutnya. Apabila ada manusia lain yang meminum air yang mengandung larva cacing, siklus pun akan berulang. Kemudian pada patologisnya, bila cacing tidak sampai di kulit, maka jaringan subkutan akan mengalami pengapuran. Dapat pula terjadi ulkus di kulit. Akan terjadi mual, muntah, diare, dan dispesis berat dapat terjadi. Komplikasi dapat berupa abses kronik. Pada pencegahan, ada penyebaran cacing ini adalah melalui media air. Maka air dengan baik dapat mengurangi maka memasak air dengan baik dapat mengurangi risiko penularan cacing ini, melakukan disinfektifikasi pada air, dan melindungi air dari pencemaran. Kemudian pengobatannya, setelah cacing ditemukan, cacing dewasa pada ulkus dapat dilakukan pengobatan dengan dientil karbamasin atau dengan antihistamin untuk meringankan rasa pada alergi. Selanjutnya ada review jurnal. Jurnal berjudul Inventarisasi Nematoda Parasit pada Tanaman, Hewan, dan Manusia. Penulisnya Liestiana Indriati, Jurnal Envoricos Kentai volume 13 nomor 3 dan tahun 2017. Terdapat metode penulisan ini menggunakan metode systematic review yang menggunakan studi literatur atau kepustakaan tentang nematoda pada tanaman, hewan, dan manusia. Hasil penelitian Ahmad pada tahun 2003, Fentonit et al. Dan Faido et al. Yang menyatakan bahwa berpotensi dapat mengurangi LPG atau larva per G gram tinja nematoda hingga di atas 80% dari rumput dan padang rumput sehingga reinfeksi tidak terjadi ketika ternak makan rumput dan saat manusia beraktivitas di atas padang rumput. Kesimpulannya, nematoda parasit yang paling banyak menginfeksi dan merusak tanaman yaitu Meloidogyne sp. Pratylensus sp. dan Rhabdopolus sp. Sedangkan pada hewan berkaki 4 dan ternak adalah Strongyloid spp. Kemudian pada varian ikan yaitu Anisakis spp. Sedangkan pada manusia adalah Asaris lumbricoides dan cacing hookworm. Terdapat berupa nematoda hewan dapat menyerang manusia, sedangkan nematoda tanaman belum dilaporkan ditemukan pada manusia atau hewan. Pengendalian nematoda secara dengan konsumsi athelminetik, modifikasi lingkungan, personal hygiene, dan penggunaan agen hayati. Kemudian pada review jurnal dengan judul Natural Resistance to Worm Exacerbates Bovine Tuberculosis Severely Independent of Worm Co-infection dengan penulis Vanessa Ezenwa, Sarah, Budi Shaka, dan lain-lain, jurnal tahun 2021. Kemudian bahan yang dibutuhkan yaitu menggunakan kerbau Afrika dengan jenis kelamin betina. Pada pembahasan di jurnal, interaksi antara patogen dapat memiliki efek negatif yang substansial pada kesehatan tubuh. Oleh karena itu, mengidentifikasi penyebab interaksi ini merupakan bagian integral untuk manajemen dan pengendalian penyakit yang efektif. Interaksi antara dua patogen yang secara simultan atau beruntun menginfeksi host yang sama adalah umum. Kami menunjukkan bahwa interaksi juga muncul ketika pertahanan berbasis genetik terhadap satu patogen mempengaruhi respon terhadap patogen lain. Bahkan ketika patogen pertama tidak ada secara bersamaan. Cara interaksi patogen ini memberikan wawasan untuk memahami pola variasi keparahan penyakit dalam populasi alami.
Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.